Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan keriduannya kita masih berkumpul kembali dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan untuk saya bisa membersamai bunda-bunda semua, sahabat langit, dimanapun berada, dan satu hal yang paling dirindukan untuk saya ya, sejak kita melaksanakan kegiatan zikir pagi bersama manusia langit secara istiqomah, terkadang ada sesuatu yang itu membuat tidak nyaman di dalam diri ini ketika memang momen ini kita lewatkan. Mungkin ada yang merasakan seperti itu, bisa jadi itu adalah satu kenikmatan ya dari upaya iman yang terus kita lakukan. Nah, baik ayah bunda, bapak ibu, sahabat langit, dimanapun berada, yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, inilah satu upaya yang mungkin tidak pernah ada yang bisa merasakan satu kenikmatan iman kecuali antara kita dengan Allah. Mungkin sebelum yang lain bertanya, mungkin juga yang sedang menyiapkan pertanyaannya, mungkin juga yang sudah siap-siap dengan pertanyaannya, saya mohon izin untuk saya menyampaikan mengenai materi atau sharing pagi kita hari ini ya. Biasanya kan bertanya dulu ya nggak? Nah, kalau yang sekarang saya mau sampaikan dulu apa yang menjadi materi kita pagi hari ini. Baik, langsung saja. Ayah Bunda, mengenai segala sesuatu, benar atau salah, maka kata Rasulullah disampaikan ya dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa nggak nyaman, ketika kita merasa em, tidak tenang, deg-degan, maka bisa dipastikan perbuatan yang kita lakukan itu adalah salah. Gitu. Ya, kita sebagai manusia biasa hanya bisa merasakan sinyal-sinyal tersebut. Ya, dan kita bisa mengetahui sesuatu itu benar atau salah dengan 3 syarat. Ya, yang pertama, masuk akal nggak? Gitu ya, diterima nggak oleh akal kita? Itu aja dulu. Masuk akal nggak? Gitu ya. Kalau dengan akal aja nggak diterima, berarti perbuatan ini adalah salah. Kedua, dapat menenteramkan hati nggak? Gitu. Ya, ketika kita melakukan apapun itu, kalau hati kita tenang, hati kita nyaman, hati kita tentram, berarti perbuatan itu adalah benar. Kemudian yang ketiga, sesuai nggak dengan fitrah kita sebagai manusia? Ya, dulu kita pernah doktrin ya, waktu masih sekolah bahwasannya seorang guru menyampaikan gitu kan, seorang pendidik menyampaikan bahwasannya menurut teori Darwin gitu kan, manusia itu keturunan kera, wah gitu kan. Nah, saya yang waktu itu belum tahu ya, sebagai mesin kecerdasan thinking, tentu berpikir dengan logika saya. Lalu gitu kan, saya nanya ke guru sejarah saya waktu itu namanya Pak Susilo, pada saat di materi tersebut di kelas 2 SMP ya. Lantas, kata saya gitu, lantas kenapa manusia yang sekarang itu nggak menjadi kera gitu loh, kalau memang itu keturunan kera gitu, manusia itu adalah keturunan kera. Nah, berarti kan ini nggak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia gitu kan. Nah, waktu itu si guru tuh yang guru saya ya Pak Susilo itu tuh nggak bisa jawab gitu. Ini nanti akan saya kaji ulang kata Pak Susilo pada saat itu ya. Nah, kurang lebih waktu itu tuh tahun 2020, 2001 gitu ya. Nah, antara tahun pelajaran itu. Nah, pada saat di tahun 2023-nya
ya muncul teori evolusi Darwin, pembantahan ya terhadap eh, teori tersebut ya dengan Al-Quran bahwasanya penciptaan manusia itu dari sesuatu yang memang maaf ya istilahnya hina sampai Allah menjadikan segala sesuatunya itu menjadi mulia gitu ya. Nah, itu jadi segala sesuatu bisa kita ukur benar dan tidak ya, baik atau tidak kita lakukan itu dengan tiga hal. Yang pertama, memuaskan akal enggak? Yang kedua, menenteramkan hati enggak? Yang ketiga, sesuai enggak dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, jika semua terpenuhi, memuaskan akal, menenteramkan hati, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, maka lakukan. Kalau tidak terpenuhi dari salah satu ketiga ini, maka jangan dilakukan. Itu berarti sesuatu itu adalah benar. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa, apapun keseharian kita. Ini yang berkaitan dengan dosa. Ya, Bapak Ibu, terkadang kita seperti membela diri ya. Ah, nggak apa-apa kayaknya. Karena ini darurat, Allah juga tahu. Gitu ya. Nah, itu biasanya jadi pembenaran terhadap satu kesalahan. Ya, dan Bapak Ibu semua, sahabat langit yang dirahmati Allah, suatu dosa yang kita lakukan itu akan memiliki dampak rasanya dan dampak itu akan kita rasakan gitu ya pada saat usia kita 40 tahun. Wah, ini nih yang akan terasa dalam hadis riwayat Ad-Daud ya, Ad-Dawu wad Dawa ya, nomor hadis 130 ya, bahwasannya nih, janganlah tertipu ketika engkau tidak melihat efek dosa pada saat engkau melakukannya, gitu kata Rasulullah ya. Terkadang efek dosa tersebut akan engkau rasakan setelah 40 tahun, gitu. Seperti halnya ketika kita berbuat kebaikan. Ya bisa jadi pada saat setelah kita berbuat kebaikan itu, bisa jadi dua, satu, dua, 3 hari kemudian kita rasakan, bisa jadi bulan depannya, bisa jadi tahun depannya, bisa jadi 2, 3, 10 tahun ke depan. Nah, gitu ya. Bisa jadi 40 tahun ke depan gitu. Jadi ketika terus berbuat baik, maka ketidakbaikan itu akan tertutup. Makanya jangan pernah bosan menjadi orang baik. Gitu ya, Bapak Ibu, sahabat langit yang dirahmati Allah. Itu yang mau saya sampaikan. Karena memang kadang ketika kita berbuat satu ketidakbaikan, ketidakbenaran, terkadang kita menepis semua aturan, termasuk aturan yang sudah Allah buat dalam Al-Quran sekalipun. Gitu ya. Kita udah tahu bahwasannya dari kita sekolah dulu kalau riba itu adalah dosa. Tapi karena kebutuhan gitu kan, kita melakukan itu. Nauzubillah. Ya, jangan sampai justru dari sesuatu yang terdesak itu Allah uji kita dengan kelemahan kita. Kan Allah Allah itu uji dengan kelemahan bukan kelebihan. Ya, setiap orang itu akan diuji dengan kelemahan bukan kelebihan. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, semua yang kita upayakan, apalagi kalau kita berpikir tentang uang ya, apalagi kalau kita sebagai pribadi yang mengejar satu kedudukan, satu kesuksesan untuk kita banyak uang, kita melupakan segalanya, ya, gitu. Ini kalau mau dibagi nih, dibagi pembagiannya gitu ya, dibagi dari beberapa fase gitu kan. Uang itu sendiri tuh bilang gitu ya, dapatkan aku dan lupakan segalanya, kata gitu. Ya,
Waktu pun berkata gitu ya, manfaatkan aku gitu kan, dan lupakan segalanya. Itu. Masa depan juga berkata, perjuangkanlah aku dan lupakan segalanya. Tuh, emang benar kan? Terkadang kita melupakan semuanya untuk waktu kan, untuk uang, untuk eh, masa depan gitu. Tapi cuman Allah gitu ya. Ingatlah aku ya dan aku beri kamu segalanya. Kata Allah gitu. Ya, tapi kadang kita nggak begitu tuh. Ya sebagai manusia biasa. Ya maka dari itu kita berupaya untuk menjadi manusia yang nggak biasa. Bikin takjub Allah, maka Allah akan beri kita segalanya ya. Allah akan bikin orang lain juga takjub sama kita, sama manusia. Maka kalau kita mau takjub kehidupannya, bikin takjub Allah dulu gitu. Ya, kalau orang sehari baca Quran 1 juz, ya kira-kira yang bikin Allah takjub kita berapa juz ya? Yang bikin orang lain ngerasa nggak mungkin 1 hari 12 juz, gitu kan? Nggak apa-apa, emang nggak mungkin bagi orang biasa. Kan kita berupaya untuk menjadi orang yang tidak biasa. Bukan nggak normal loh ya, tapi orang yang nggak biasa. Artinya kita orang yang luar biasa. Gitu ya, ayah bunda, sahabat langit yang dirahmati Allah. Ya, maka dari itu tentukan tujuan dari hidup kita apa. Gitu ya. Sebelum ke hadis, saya mau sampaikan apa yang ada di dalam surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu surat Al-Imran ayat 133 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u illa maghfiratim mirabbikum wa janatin arduha arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Gitu ya. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu. Hanya hanya orang yang bertakwa yang ada di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, nanti akan saya sampaikan ya video yang mungkin insya Allah jika Allah menghendaki video ini yang saya sampaikan nanti, yang akan saya tampilkan nanti kepada sahabat langit semua, ya kalau itu Allah kehendaki untuk menjadi hidayah untuk kita, maka video tersebut sebagai wasilah saja. Itu ya. Bismillah. Nanti kita bisa mengukur diri untuk kita memilih surga yang mana. Gitu ya. Nih, jika satu eh, kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tiada ujungnya, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, keinginan yang tidak tercapai. Nah, ini ya dalam hadis riwayat At-Tabrani, namanya juga sampai tak berani gitu. Bukan tak berani, bukan, tapi At-Tabrani. Gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang ia pikirkan, gitu ya, seolah seolah tidak tidak melihat hak yang ada pada Allah, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit, katanya gitu. Ya, jadi kalau kita bangun tidur nih, yang kita pikirkan akan dunia, gitu ya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit kepada dirinya. Yang pertama tadi, kebingungan yang tidak ada putusnya, kesibukan yang tiada ujungnya, semua kebutuhan yang tidak pernah terpenuhinya, ya, dan juga keinginan yang nggak pernah tercapai. Itu penyakit ternyata ya Bunda. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Kita nggak kayak gitu. Ketika kita bangun tidur, kita lihat jam gitu ya, ya Allah langsung terbangun untuk memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat malam. Sholat di penghujung malam. Di sepertiga malam terakhir kita habiskan waktu kita untuk Allah, kita me time sama Allah, gitu ya.
Karena Masya Allah, ya kalau kita tersadar itu mau kemana sih kita gitu ya kalau bukan kepada Allah. Ya, se seberat apapun, setidak ringan apapun persoalan kehidupan kita, yakin, ya yakin banget kalau kita lakukan sholat malam terus-menerus, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang harus kita tanamkan dalam dalam benak kita. Keyakinan itu yang jangan pernah di-cancel dengan ketidakmungkinan. Karena setiap doa itu pasti Allah akan kabulkan. Gitu ya. Kan tadi apa dalam surat Al-Imran ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa itu. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin mudah-mudahan dari video ini ya bisa menampilkan apa eh, yang harusnya kita lakukan. Sebentar, saya mohon izin. Saya buka slide-nya dulu ya. Muncul nggak videonya sahabat langit semua? Belum, Bun. Belum ada. Ada? Belum muncul. Belum. Belum muncul. Sebentar ya. Hmm, kenapa ya? Nah, saya coba lagi. Hmm, 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 hmm.
Mohon izin, sambil saya nyiapin video, mungkin dari Sahabat Langit, silakan ya, bagi yang mau sharing, mau bertanya, silakan. Izin Bun, tadi kan ditentukan tentang tuntutan tuntut tentukan tujuan hidup kita yang ada di Ali Imran ayat 33 ya Bun ya. Yang surat cintanya Allah tuh Bun. Iya, Bunda. Ya, terus? Itu kan saya lihat di Al-Quran ya, artinya itu, bentar, artinya itu sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat pada masing-masing gitu ya Bun ya. Maksudnya gimana ya Bun? Kurang paham. Oh, Bunda ceknya di surat apa itu? Ali Imran ayat 33 bukan? Oh, 133, Bunda. Oh 133. Iya. Oh, maaf, maaf, maaf. Ya, ya. Baik, baik. Iya, dan bersegeralah kamu, segera gitu ya, kepada ampunan. Oh Berarti harus 133 ya? bertobat. Ah, Oh ya, ya baik. kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga gitu loh. Ya, Oh ya baik. Baik, baik. yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita dari situ tuh tahu, ya, Allah ngasih tahu kita bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Yang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Ya. Baik, baik. Bun. Itu kan Hmm, tadi dibilangin ya, setiap orang akan diuji dengan kelemahannya ya. Nah, hmm, terus kan tadi Bunda mengatakan waktu berkata, tentang apa ya tuh masa berkata dan uang berkata itu tadi apa ya saya hmm. lupa. Ya, eh, uang, uang ya atau duit gitu Hmm. berkata gitu kan untuk kita mengejarnya dan lupakan segalanya. Ya kan kalau orang lihat aja orang yang ngejar duit itu, orang yang orientasinya uang itu lupa waktu sholat, ya kan? Lupa semuanya, lupa sama teman-temannya, lupa sama keluarganya, sibuk gitu loh. Untuk semua urusannya yang punya orientasi terhadap uang gitu. Ya Bun, itu kata uang tuh, kata uang doang gitu. Ya, terus kata waktu juga apa? Manfaatkan aku dan lupakan segalanya gitu ya. Manfaatkan. Jadi benar yang disampaikan dalam lagu pun apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, datang apa sehat sebelum sakit. Itu kan berhubungan dengan waktu ya. Jadi kita harus benar-benar pandai memanfaatkan waktu. Itu ya. Eh kalau orientasinya ke sana nggak apa-apa. Gitu ya, ketika kita sehat, luangkan waktu untuk kita terus berzikir, karena memang Masya Allah, kalau kita sudah terbaring, ya, di rumah sehat, gitu kan, di rumah sakit, gitu, jangankan untuk yang lain ya, kegiatan yang lain. Untuk sekedar kita buka mata aja terkadang nggak mampu. Tapi insya Allah ketika kita memang membiasakan ya, terus berzikir, gitu, ketika memang lisan ini tidak Allah izinkan untuk mampu berzikir secara lisan, tapi karena kita sudah menjadi habit ya, terbiasa, kebiasaan gitu. Sampai Masya Allah, saya menyaksikan sendiri di penghujung hayat orang tua saya ya, yaitu bapak gitu. Ya beliau dalam keadaan ya dikatakanlah ya kehilangan kesadaran gitu. Tapi Masya Allah, yang ia lantunkan tuh jikir gitu, jikir kepada Allah gitu. Ya, karena memang beliau terbiasa gitu dalam kesehariannya itu terus berzikir. Gitu ya ya Bunda. Jadi manfaatkan waktu sehat sebelum sakit ya, muda sebelum tua.
kayak sebelum miskin, lapang sebelum sempit gitu. Nggak apa-apa silakan, tapi jangan sampai lupa waktu. Ntar deh gitu ya, masih muda, ngapain nutup aurat ya, ntar deh gitu ya. eh Mumpung punya punya kesempatan kayak gini gitu ya, nanti nanti ada deh masanya di mana saya mau benar-benar beriman gitu. Misalnya gitu ya, itu ada loh yang kayak gitu. Udah deh, ngerasain aja dulu maksiat gitu kan, karena nanti ya mungkin nanti aja deh gitu ya, untuk yang orientasinya surga. Nah itu kan waktu yang terbuang percuma, punya waktu banyak ya, tapi dihabisinnya cuma main doang ya kan. Kemudian ya kayak kayak nonton aja kan, kita kalau kalau nonton, maaf nih, jangankan nonton bioskop ya, nonton snack video, kemudian TikTok, ya media sosial yang lain deh ya, itu kayak kayak waktu berlalu begitu cepat, ya nggak? Tapi kalau kita habiskan waktu, jangankan 1 jam, ayah bunda, ya terkadang ya 1 menit demi 1 menit aja kita kayak kayak ngerasa capek gitu, lelah ya. Kalau kita gunakan itu untuk membaca Al-Quran gitu. Karena sebenarnya yang memampukan untuk kita baca Al-Quran sampai berslide-slide itu ya, sampai berlayar-layar, itu tuh bukan karena kepandaian kita membaca Al-Quran, bukan karena kemampuan kita yang jago gitu kan, duduk duduk kuat duduk untuk membaca Al-Quran, bukan. Tapi yang memampukan itu adalah Allah gitu. Sehebat apapun kita, kalau Allah nggak izinkan untuk kita membaca Al-Quran berlayar-layar, ya itu nggak akan pernah kita bisa lalui, gitu ya. Maka dilihat waktu luang kita itu digunakan untuk apa, gitu ya. Jangan sampai waktu yang menghampiri kita itu berlalu begitu saja. Jangan sampai, gitu ya. Kalau nunggu nunggu kita sempurna menjadi orang yang benar gitu ya secara penilaian manusia, belum tentu juga kita sampai di hari esok gitu. Maka ya udah, kita lakukan yang terbaik untuk hari ini karena kita cuma punya hari ini kok. Ya, masa lalu itu udah lampau. Ya artinya udah berlalu. Gak bisa kita tarik kembali untuk kita berada di masa lalu. Itu waktu ya, waktu yang sudah berlalu. Masa depan itu milik Allah. Ya, Allah yang punya hak sepenuhnya untuk kita ya, untuk masa depan kita maksudnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, dan yang kita punya adalah waktu hari ini gitu. Cuman sekarang, yang nggak ada yang bisa ngejamin gitu loh untuk kita sampai besok hari gitu ya. Makanya waktu yang berkunjung kepada kita tuh jangan sampai dibuang begitu saja. Jangan sampai berlalu begitu saja. Ya jangan dihabisan untuk tidur aja. Sayang banget gitu ya, latihan latihan di alam kubur itu. Ya, kalau kalau orang yang sehari-harinya tuh tidur aja ada loh, gitu ya. Itu kayak latihan latihan di alam kubur kalau menurut saya. Ya, gitu. Dan ada juga loh orang yang memperjuangkan masa depan itu ya sampai melupakan segalanya gitu. Karena dia udah kayak bisa gitu menerka masa depan. Itu ya. Dan ketika Allah yang bicara, ingatlah aku, cukup mengingatku, gitu ya. Dan aku akan berikan segalanya. Ya, ketika kita dengar waktu sholat sudah tiba, oh berarti kita sadar bahwa Allah sudah panggil kita. Itu ya, kita dipanggil sama atasan kita aja kan gercep. Apalagi kalau dipanggil sama eh, pimpinan negara ya, orang nomor satu misalnya Pak Presiden. Kira-kira kita sanggup nggak untuk menanggalkan semuanya? Nah, ini kita dipanggil untuk melaksanakan sholat ya, udah masuk waktunya sholat masih leye-leye. Gimana ini? Gitu ya. Bunda Nasrita, mudah-mudahan bermanfaat ya Bun. Pun. Jadi luruskan tujuan, insya Allah semuanya menjadi ringan. Kayak saya aja nih keingetan ya, kemarin itu ya Allah, tahun 94 saya masuk SD gitu ya. Dan sekarang 2024. Cepet banget ya gitu. Kayak baru kemarin gitu.
Nah, apalagi yang sudah usia apa? Jelita ya, jelang 50 tahun ya, kemudian 60 kalau Allah kasih 80 tahun aja udah sisa berapa? Itu aja analisanya ya. Mau gimana lagi kita kalau tidak bersiap diri untuk pergi ke alam lain ya gitu. Maka ya ya setidaknya kita punya ini kalau Rasulullah saja memberikan contoh 63 tahun ya usianya, ya kita di antara itulah. Ya 30 tahun untuk dunia nggak apa-apa, 30 tahunnya itu untuk orientasi akhirat gitu ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya setidaknya ya kita coba menerapkan untuk zikir pagi bersama terus gitu ya. Kan dijamin ya gitu. Kata Rasulullah yang berzikir di pagi hari kemudian meninggal sebelum apa namanya petang, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa ketika ia berzikir pada petang hari, maka ketika ia meninggal sebelum pagi hari, maka ia termasuk penghuni surga. Gitu. Itu jaminan ya, bukan bukan kita loh yang menjamin sebagai manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang memberikan itu. Baik, eh, demikian Bunda Nasrita, ya yang bisa Baik, saya Bun. sampaikan mengenai pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan mohon izin saya nggak ngerti nih kenapa videonya belum bisa disetel. Wallahu alam, ya Allah punya jawaban lain mungkin next next time ya untuk kita melihat menyaksikan video yang mau saya tampilkan. Em, karena memang maaf ya. Biasanya video ini saya tampilkan di kelas-kelas yang memang nggak biasa gitu ya. Insya Allah apa ya kayak kayak tergugah banget gitu hatinya. Mungkin 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 ya Allah mau kita menyaksikan video ini di momen yang lebih baik gitu. Ya mohon maaf em, jadi PR untuk saya. Mudah-mudahan videonya bisa segera saksikan bersama-sama ya. Gak apa-apa nggak hari ini gitu karena kita yakin bahwa Allah mau yang terbaik untuk kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Sesi mindful breathingnya, Bun. Oh iya, boleh ya. Bentar, Bu. Mindful Bun. ya, Bentar, Bun. Satu lagi. Tadi kan boleh. dibilang di saat kita berusia 40 tahun, jangan engkau tertipu dengan efek dosa yang engkau lakukan. Tadi gitu ya, Bun Mm, ya? mm, Nah, jadi kita betul. berdosa, kita melakukan dosa nih, ya kan? Mm, Apakah seperti saya nih usia mau 60 tahun, kita melakukan dosa. 40 mm. tahun kan datang efeknya apa di mana, Bun? Kurang Oh paham. iya, ya. Oke, baik. Itu gimana gitu kan dengan 40 tahun itu? Biasanya gini, ini udah yang 60 tahun gimana dong? Gitu kan. Efek dosanya masih bisa dirasakan atau dari 60 tahun ke 40 tahun kemudian gitu ya. Nah, kalau gini, kalau kita kayak saya nih, saya udah mau 40 ya. 1 tahun lagi hitungannya saya 40 tahun. Nah, gini, sahabat langit, Bunda Nasrita ya khususnya. Jadi gini, ketika kita sebelum usia 40 tahun, itu biasanya Allah belum tampakkan gitu. Ya, tapi setelah usia 40 tahun ke sana itu tinggal kayak kayak ibaratnya gini, sebelum sebelum 40 tahun itu kita kayak masih menanam-menanam aja. Ya, tapi setelah 40 tahun ke sana itu tuh kita merasakan semua yang kita tanam gitu. Hmm. Ketidakbaikan maupun kebaikan Oh, gitu. iya, iya. Baik, baik. Bisa dipahami nggak, Bunda? Bisa, bisa, bisa. Mm-mm, Bisa, Bun. gitu. Jadi Baik. ya kayak sama kayak kita berbuat baik, belum tentu hari ini juga kita rasakan kebaikan itu. Ya, bisa jadi 2-3 tahun kemudian, bisa jadi 2-3 hari kemudian. Ya terserah Allah gitu. Ya, Iya. jadi seperti itu ya Bun. Baik. Dan gini, ketika orang sudah usia 40 tahun ke sana, biasanya sih untuk menerima, misalnya dia tuh orang yang belum bertobat ya. Nah, biasanya untuk menerima kebenaran itu agak sulit, Bun, gitu.
Karena benteng yang ia buat itu udah terlalu kuat. Berbeda ketika orang usia 40 tahun ke bawah. Lebih gampang untuk diajarin gitu. Coba aja ya. Coba aja kalau nggak percaya. Rata-rata kita lebih nggak mudah loh untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memang udah usia gitu. Ya, dan kita lebih mudah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memang usianya di bawah 40 tahun gitu. Karena memang Masya Allah ya, gini, kebaikan maupun ketidakbaikan itu akan kembali kok kepada diri kita. Kalau nggak kepada diri kita ya anak kita gitu. Kalau nggak kepada anak kita ya cucu kita. Nah, kalau kebaikan, ya kan, estafetnya bagus, ya kan? Tapi kalau ketidakbaikan juga akan tetap diestafet kok. Makanya biar ketidakbaikan itu nggak diestafet ke anak kita, cucu kita, maka taubati gitu dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Bisa dipahami ya bunda-bunda gitu. Dan ini luar biasa loh kalau kalau gini. Kalau ini contoh ya. Kalau kita nih, ini contoh aja ya, contoh bilang kita pernah nipu orang misalnya. Kalaupun kita nggak ditipu lagi sama orang, nanti anak kita yang nanti akan ditipu sama orang, gitu. Ya, nah makanya biar itu tidak terus terjadi kepada keturunan kita, maka ya harus ditobati jalan satu-satunya, benar-benar bertobat dengan apa yang pernah kita lakukan di masa hidup ini. Gitu ya, biar anak cucu kita baik-baik saja. Mereka menjadi manusia yang selamat, beruntung, dan bahagia dunia akhirat. Itu, Bunda. Ya, oke, sampai di sini. Baik, Bun. Terima kasih banyak, Bun, Hmm, atas penjelasannya. ya, sama-sama, Bun. Maka dari itu, Masya Allah ya, eh, kayak kayak kita berucap aja ya, yang mungkin itu pernah nyakitin orang, ya harus harus ditaubati. Jangan sampai keturunan kita, anak-anak kita disakiti sama orang, gitu. Ya, hmm, Bismillah dari sisa umur yang masih ada, ya, eh, kayak kemarin sih saya dibahas ya dengan suami itu, ternyata saya ngajar udah lama banget ya itu, dan Masya Allah nggak kerasa hampir 18 tahun saya ngajar, tapi nggak kerasa ya, ya itu mungkin kalau kita sisa umurnya taruh taruh ya taruh ya, ya hitung-hitung aja deh gitu kan. Ini cuma menganalisa ya, berangan-angan gitu. Kalau aja sampai 80 tahun misalnya, ya itu kan berarti cuma 40 tahun lagi. Kalau kalau sampai gitu kan. Nah, ya nggak lama kok. Kayak kita sholat juga kan nggak lama. Karena kalau kita udah mati juga nggak sholat kok gitu ya. Sholat yuk kan gitu akhirnya. Ya mau kalau 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 ada tuh bahasa saya nih, saya waktu waktu mulai eh, mohon maaf ya, dulu saya anggapnya tuh kayak kayak gini nih, kayak gini tuh saya seneng karena ini bagian dari yang bisa saya lakukan dengan mudah gitu rasanya. Ya, dengan dakwah gitu. Em, saya itu mulai dakwah ya, dibilangnya mulai dakwah, mulai siar, seneng sharing untuk mengajak kepada kebaikan itu mulai dari tahun ya 2024 ya kita. Nah, berarti kalau kita ngitung 2020 2000 2004 pada saat itu dan sekarang 2024 berarti kurang lebih saya sudah 20 tahun ada di dunia ini gitu ya. Di dunia saya yang terus sharing gitu ya, berupaya mengajak bersama-sama. Itu sebenarnya bukan ngajak ya, tapi saya tuh kayak ngacak terus gitu untuk diri sendiri ya, untuk saya menyampaikan apapun itu kan saya udah belum, itu kan harus begitu dulu. Nah, pernah pada saat di awal itu eh, benerin dulu, diberesin dulu dirinya kalau mau ngeberesin orang gitu ya. Dan saya berpikir kalau saya harus beres secara sempurna mau kapan
gitu ya. Dan yang bisa mengukur itu hanya Allah. Maka ya udah, saya lakukan aja yang bisa saya lakukan. Tentunya yang terbaik, gitu ya. Ya minimal untuk diri sendiri, ya kan? Gitu. Bukannya kita ngajarin orang, gitu ya. Tapi lebih kepada ya kita saling mengingatkan gitu. Itu yang menjadi tujuan ya. Kan tadi apa dalam surat Al-Imran? Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya minimal kita terpacu untuk itu. Ya untuk berada di surga kelak. Gitu ya dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Eh, ada lagi sahabat langit, silakan kita sampai jam 7 kok ya. Dan mungkin ada yang sibuk, silakan kalau mau leave ya. Mudah-mudahan bertahan sampai jam 7 ya. Hmm, saya sempat di ini juga ya, sempat di Jalan Dakwah ini tuh saya sempat yang ditanya oleh ya oleh sahabat saya lah ya, yang lumayan orangnya kritis. Dan alhamdulillah saya di apa di jenjang universitas itu waktu itu di UPI ya, UPI Purwakarta. Nah, itu saya tuh aktif secara organisasi, semua organisasi saya ikutin ya. Dan saya dites waktu itu, saya tahu saya dites ya. Dibilang gini, Tia, kalau ya bahasanya masih lu gue gitu. Eh, ya silakan Bunda, silakan atur nuhun sudah membersamai kita ya. Nah, saya pernah ditanya begini, eh waktu itu ya, ya lu kan terbilangnya beda nih sama yang lain gitu ya. Kalau yang lain waktu luangnya pada saat kosong jam kuliah ya nongkrong gitu kan, apa gitu. Kalau lu kan rajin tuh sama anak-anak rohis ya kan, ya ikut kegiatan gak pernah berhenti kayak gak pernah ada capeknya gitu. Terus misal nih ya, misal lu kan bilang rajin puasa, rajin sholat. Terus kalau misal ya lu tuh ending hidup lu tuh nanti Allah kasihnya neraka, lu mau gimana gitu. Kayak gitu tuh. Dikasih pertanyaan kayak gitu oleh oleh salah satu sahabat saya ya, yang memang ada di organisasi ekstrim lah ya. Ekstrim itu gini, eh, kritis lah. Orang-orang yang punya ideologis gitu, bisa dipahami ya gitu. Jadi kalau ngomong sama orang-orang kayak gitu tuh harus masuk akal dulu. Kemudian harus disuguhin hadis sama Al-Quran gitu. Kalau nggak gitu dia nggak nerima gitu ya. Nah, pada saat itu saya berikan ini ya di surat Al-Imran ini gitu ya. Dan saya bilang ketika saya sholat, ketika saya ngaji dan itu nggak pernah saya tinggalin, semua kebaikan yang saya lakukan, saya terus lakukan, tapi pada endingnya Allah mengizinkan dan Allah ridho untuk saya ke neraka, saya akan terima. Saya bilang gitu. Karena semua yang saya lakukan itu bukan karena surga, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Jadi kalau Allah mau menghendaki saya ke neraka, nggak apa-apa. Karena saya ciptaannya. Saya bilang gitu. Pada saat itu, wah maaf ya, pemahaman saya tuh nggak kayak sekarang gitu loh. Dan saya kayak, mana ya, itu kayak ngalir gitu aja loh jawaban itu. Ya, dan Masya Allah, eh, dia begini-begini nih, gitu. Kenapa saya bilang nanya kayak gitu? Ya, enggak. Kalau orang kan ngelakuin apapun gitu ya, kayak puasa, pengennya dapat pahala gitu kan. Pahala yang bisa puasa sehari, pahalanya seperti 10 tahun. Jadi dia puasa, kalau nggak tahu tuh pahalanya segitu, dia nggak puasa gitu. Ya, saya nggak kayak gitu. Ya secara pribadi saya orientasinya kalau saya niat puasa, kapanpun itu saya puasa. Gitu ya, saya juga sholat, saya nggak mau kok dilihat oleh orang lain, saya tuh rajin sholat gitu. Cukup Allah gitu ya, yang ngelihat saya. Meskipun ya saya nggak ngelihat Allah, saya yakin Allah ngelihat saya. Saya bilang gitu, seperti kejujuran gitu ya. Gitu. Kalaupun ya kita nggak jujur, Allah tahu kok Allah ngelihat kita gitu. Saya tuh nggak ngerti juga ya, saya tuh nggak ngerti juga ayah bunda, sahabat langit semua.
eh saya tuh kayak ngerasa punya CCTV gitu aja sih. Ya intinya gitu. Ya kayak ngerasa ada yang memantau gitu. Gitu aja sih. Itu aja yang menjadi pemicu untuk saya terus gitu terus. Kalau saya ya kayak maaf ya, secara manusia biasa adalah kayak kita pengen pengen leha-leha gitu ya kalau di bahasa Sunda, kalau di bahasa Jawa leye-leye gitu. Ya adalah. Tapi selalu langsung tersadarkan dengan CCTV itu. Ya saya ngerasa ada CCTV gitu aja. Ya, kan dibilangin dari SD kan dibilangin ada dua malaikat yang selalu stay gitu ya. Itu udah malu banget itu. Ya kalau ingat ada dua malaikat yang selalu bersama kita, yang selalu mengawasi kita. Ah, malu itu. Ya kalau mau apapun malu, nggak enak gitu ya. Segen rasanya. Dilihatin terus kan. Ya Allah, itu itu kalau kita pikir ya, kita bayangkan gitu. Kalau aja kita ngelihat di samping kanan kiri kita, berani nggak kira-kira kita berbuat maksiat? Nggak mungkin berani ya. Gitu. Apalagi CCTV ya, Allah selalu ngelihat dimanapun kita berada gitu ya, selalu dalam pantauannya gitu ya. Malu rasanya, nggak enak gitu. Ya, Ayah Bunda, silakan ada lagi yang mau disaringkan. Kita ngobrol santai aja ya kalau hari Minggu. Dan ini, em, dari teman-teman silakan mungkin malas ngetik, boleh langsung ya, silakan. Atau udah selesai semua untuk semua persoalannya, alhamdulillah ya. Ya, beberapa menit kita main pool lah. Oke, baik. Mindful di sini udah tahu lah ya untuk tekniknya. Bismillah, nggak perlu dijelasin, kita langsung aja ya. Langsung aja. Untuk kita hadir penuh sadar utuh, kita bernafas ya. Hadir penuh sadar utuh, kita bernapas, duduk tenang, ambil posisi senyaman mungkin. Ya, Bismillah. Em, semua yang nggak baik keluar dari tubuh kita ya melalui dahak mungkin, melalui keringat, melalui buang angin, melalui apa lagi? Hmm, pipis misalnya ya. Apapun yang keluar nanti setelah kegiatan ini itu berarti keluar ya hal-hal yang tidak baik. Oke, langsung saja ya tarik nafas. Em, dalam keadaan mata tertutup boleh lakukan ini. Kita 10 menit ya Bunda Oli. Lakukan ini, tarik nafas, perutnya dalam keadaan kembung atau terisi ya, terisi udara atau oksigen. Pada saat buang nafas atau menghela nafas, perutnya dalam keadaan kempis. Oke, seperti itu ya. Bisa untuk duduk tenang, senyaman mungkin ya. Oke. Pada saat kita narik nafas, bilang dalam hati Allah gitu ya. Panggil Allah. Kemudian ketika menghela nafas, menghembuskan nafas, katakan Alhamdulillah. Itu aja terus ya. Lakukan ini jika yang punya banyak waktu, 1 sampai 2 jam. Ketika waktunya terbatas, boleh lakukan 5 sampai 10 menit ke depan. Oke, kita mulai ya. Dengarkan apa yang terdengar, kita rasakan ya, udara yang masuk ke dalam tubuh kita dengan tenang. Oke. Ya, baik, ambil posisi senyaman mungkin. Yang punya taman di luar ruangan boleh ya, di luar ruangan. Dan jangan lupa menengadahkan kedua tangannya ke atas ya, untuk menerima energi dari alam semesta. Oke, bismillah ya, kita mulai.
Habisin. Ibu Ayu dari mana? Mama juga mama mami nggak ngerti mami nggak mami nggak mami nggak mami Baik, terima kasih banyak Bunda-Bunda Soleha untuk kita merasakan bersama-sama praktek ya dari mindful birthing. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.